Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini lebih baik, lebih ceria, dan penuh dengan sukacita. Pagi hari ini kita mau sekolah minggu bersama-sama dengan kami dari GKJ Watu Sigar. Dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mulai sekolah minggu pagi ini. Akan kita awali dengan sebuah pujian Selamat Pagi Tuhan. Kita gunakan tangan kita untuk bertepuk tangan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan, hingga saat ini kami masih bisa bersama-sama Tuhan untuk melakukan ibadah secara online ini. Mari Tuhan, Engkau sertai kami dari awal hingga akhir nanti dan pada selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, pagi ini Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, akan kita sambut dengan lagu Yesus Pokok dan Kita Caranya. Yesus pokok dan kita caranya.
sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 34 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12 yang demikian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni di atas puncak Pisgah yang ditentang Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negev dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan dan senantiasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak tahu ini gambar apa? Di sini ada gambar air yang berwarna merah, ada katak, ada belalang, ada lalat, dan yang lain. Ini adalah tulah-tulah yang pada waktu itu Tuhan berikan kepada bangsa Mesir melalui Nabi Musa. Itu adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada Musa, menjadi perantara Tuhan menyampaikan peringatan kepada bangsa Mesir yang tidak mau melepaskan bangsa Israel. Lalu yang kedua, mari kita lihat. Ini adalah gambar Musa dengan ular. Musa diberkati oleh Tuhan bisa merubah tongkat menjadi ular. Lalu yang berikutnya, nah, ini adalah gambar lautan. Salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada Musa adalah dia bisa membelah lautan untuk bangsa Israel lepas dari bangsa Mesir. Yang berikutnya, Musa sedang memegang dua loh batu. Dua loh batu ini adalah perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan Musa diberkati oleh Tuhan untuk menyampaikan ini kepada bangsa Israel. Yang berikutnya, nah, ini sudah berbeda. Anak-anak bisa melihat ini Musa di awal dan ini Musa di akhir.
Musa diberkati oleh Tuhan sampai usia tua, panjang umur. Diceritakan tadi di dalam Ulangan 34, Musa bisa mencapai umur 120 tahun sampai Musa ini kembali dipanggil oleh Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Musa menjadi pribadi yang diberkati. Musa menjadi pribadi yang diberikan karunia yang indah oleh Tuhan. Apakah anak-anak juga mau menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan dengan berbagai karunia yang indah dalam kehidupan anak-anak? Yang mau angkat tangan. Nah, lalu kenapa kok Musa ini bisa menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan? Nah, resepnya apa? Nah, kok dia Musa ini bisa menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, dipakai Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir, dipakai Tuhan menyampaikan tulah-tulah pada bangsa Mesir, lalu tadi bisa merubah tongkat jadi ular, bisa membelah lautan, bisa mencapai usia tua. Kenapa? Satu, Musa ini adalah orang yang setia dan taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada Musa, tidak pernah Musa menjawab dengan jawaban, nanti Tuhan, aku males Tuhan. Tidak pernah Musa mengatakan hal itu. Yang ada adalah siap mau melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Nah, anak-anak, demikian juga dengan anak-anak. Ketika mau terberkati seperti Musa, tidak boleh lagi dong. Kalau diperintah, disuruh oleh bapak ibu, masih bilang, males ah pak, males ah bu, nggak mau lah. Musa nggak seperti itu. Musa kalau diperintah, ya siap, berangkat. Lalu yang kedua, Musa ini juga pribadi yang dekat dengan Tuhan. Kedekatannya dengan Tuhan diwujudkan dengan apa? Musa selalu berdoa pada pagi hari, siang hari, malam hari. Musa selalu berdoa pada Tuhan. Nah, demikian juga dengan anak-anak. Ketika mau menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, maka jangan lupa akan doa. Bangun pagi berdoa, mau makan berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, mau belajar berdoa, sehingga anak-anak dekat dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, Musa ini adalah pribadi yang baik. Ketika dia diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, bangsa Israel itu kadang-kadang menjadi bangsa yang suka susah dikasih tahu. Bahkan ketika dalam perjalanan mereka kelaparan, mereka protes kepada Tuhan. Apakah Musa marah kepada mereka? Musa bukan pribadi yang pemarah. Bahkan Musa meminta kepada Tuhan berkat supaya bangsa Israel diberikan makanan dan minuman. Jadi walaupun bangsa yang dituntun itu kadang-kala membuat jengkel, kadang-kala susah dikasih tahu, tapi Musa tidak pernah marah. Musa bahkan meminta kepada Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, sekarang mari, apakah kita juga sering menjadi anak-anak yang marah? Sering nakal sama teman-temannya? Kalau kita mau diberkati seperti Musa, kita nggak boleh lagi seperti itu. Walaupun teman kita nakal, walaupun teman kita sok jahil, Tuhan menghendaki kita tidak marah pada mereka. Bahkan kita memohonkan berkat pada Tuhan supaya teman-teman kita diberkati oleh Tuhan sehingga tidak nakal lagi. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, mari, saya yakin
Anak-anak pengen menjadi anak-anak yang diberkati, diberikan berbagai anugerah karunia oleh Tuhan dalam kehidupan anak-anak. Terlebih ketika dewasa nanti bisa menggapai apa yang diciptakan anak-anak. Jadi dokter, jadi pilot, jadi tentara dan sebagainya. Nah, untuk menggapai itu semua tadi gimana? Kita bisa meneladani Musa. Yang pertama, taat dan setia sama Tuhan. Wujudnya bagaimana? Diwujudkan dengan taat dan setia terhadap perintah-perintah orang tua. Kalau bapak ibu paling gaul memberikan perintah, jangan lagi bilang nanti, males dan sebagainya. Tapi apa yang menjadi perintah bapak ibu, lakukan dalam kehidupan. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Bangun tidur, mau makan, sekolah, berdoa sama Tuhan, minta diberkati sama Tuhan. Lalu yang ketiga, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada teman-teman. Walaupun teman-teman ada yang nakal, teman-teman ada yang susah dikasih tahu dan sebagainya, jangan marah pada mereka, tapi berdoa supaya teman-teman diberkati oleh Tuhan. Jangan menjadi anak yang nakal. 3 hal itu yang mari anak-anak lakukan, sehingga nanti anak-anak pun bisa menjadi pribadi yang terberkati seperti Musa, hamba Tuhan yang setia. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai anak-anak sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan. Engkau mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk menjadi hamba yang setia seperti hamba-Mu Musa. Berkati kami Tuhan anak-anak-Mu, supaya kami tidak menjadi anak-anak yang malas, tidak menjadi anak-anak yang nakal, tetapi menjadi anak-anak yang mau setia, patuh terhadap perintah Tuhan, dengan mau menuruti apa yang menjadi perintah dari orang tua. Berkati juga anak-anak-Mu, supaya dalam kehidupannya senantiasa dekat dengan Tuhan, dengan tidak lupa berdoa, rajin sekolah minggu, rajin baca kitab suci, dan ajar anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak pemarah, anak-anak yang senantiasa sayang kepada teman-temannya. Mari Tuhan, berkati kami anak-anak-Mu, sehingga dengan kesetiaan biarlah anak-anak-Mu boleh menggapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang akan diiringi lagu Burung Pipit. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan semoga firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang
Kami boleh bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami. Kami akan diberikan firman kepada kami, firman yang sungguh luar biasa. Biar karena itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di saat ini Tuhan, kami membawa pokok doa kami. Kiranya Tuhan mendengarkan kalau diucapkan bagi kami. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan kasih kuasa memberkati mereka di saat pandemi ini. Mereka merasa bosan, mereka merasa lelah, dan mereka merasa rindu akan teman-teman satu dan yang lain. Kami percaya Tuhan akan berkati mereka satu persatu sehingga semuanya akan berlalu dan mereka bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain, entah itu di sekolah, entah itu di sekolah minggu, biar mereka penuh dengan sukacita. Kami percaya semuanya akan berlalu karena kasih kuasa Tuhan yang memampukannya. Dan saat ini Tuhan, kami datang membawa sedikit persembahan yang tentunya keluar dari tangan kami yang kotor. Kiranya Tuhan untuk menyucikan dan Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah sementara waktu. Kiranya Tuhan kasih kuasa memberkati kami satu persatu. Kami akan mengakhiri sekolah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan juga mengampuni akan dosa dan kesalahan kami di saat kami bersekolah minggu. Dan kami akan berdoa seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri dengan sikap sempurna, kita mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, atas Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dan lahir dari Maria Maria, yang menderita di bawah Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang tidak bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, nah itu adik-adik, demikian sekolah minggu pagi hari ini. Dan kiranya kita selalu diberi kesehatan, selalu diberkati Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri kepada sekolah minggu pagi hari ini, kakak akan ingatkan lagi untuk rajin cuci tangan, memakai masker kemanapun pergi, dan juga tetap jaga jarak. Kita akan tutup sekolah minggu pagi ini, kita akan pujikan sebuah lagu Monggo sambil bermusik.